Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Sinautek. Pada video kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam untuk kelas 11 baik SMA maupun SMK sesuai dengan kurikulum Merdeka. Bab yang akan dibahas yaitu bab 5, meneladani jejak langkah ulama Indonesia yang mendunia. Namun sebelum itu, bagi yang baru bergabung dengan channel ini, silakan like, share, komen, dan subscribe. Ulama Indonesia untuk dunia. Ada beberapa tokoh ulama Indonesia yang sudah mendunia. Di antaranya yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama Hamzah Al-Fansuri, kemudian yang kedua Nuruddin Ibnu Ali Ar-Raniri, yang ketiga Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Singkili, kemudian yang keempat Syekh Yusuf Abdul Muhsin Tajul Khalwati Al-Makassari, yang kelima Abdul Samad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani, kemudian yang keenam Abu Abdullah Al-Mu'ti Nawawi Al-Tanari Al-Bantani, dan yang ketujuh Muhammad Saleh bin Umar Al-Samarani. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama Abu Abdul Mu'ti Nawawi Al-Tanari Al-Bantani. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar Al-Tanari Al-Jawi Al-Bantani, yang dikenal juga dengan nama Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, lebih terkenal dengan nama Syekh atau Imam Nawawi Banten. Ayahnya adalah Umar bin Arabi yang merupakan seorang ulama di Banten. Beliau dilahirkan di Kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1815 Masehi atau 1230 Hijriah, dan beliau wafat pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Imam Nawawi menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 84 tahun. Imam Nawawi Banten merupakan putra pertama Nusantara Indonesia yang menjadi Imam Masjidil Haram dan mendapat gelar Sayyidul Hijaz. Karya Imam Nawawi berjumlah kurang lebih 115 dan sampai saat ini masih dipelajari bukan hanya di wilayah Asia Tenggara, tetapi juga di kawasan Timur Tengah. Menurut Rai Salam T. Mangondana, peneliti di Institut Studi Islam, Universitas of Philippines, ada sekitar 40 sekolah agama di Filipina yang menggunakan karya Imam Nawawi sebagai kurikulum belajarnya. Selain itu, Sulaiman Yasin, dosen di Fakultas Studi Islam Universitas Kebangsaan Malaysia, juga menggunakan karya beliau untuk mengajar di kuliahnya. Ada beberapa karya Imam Nawawi. Yang pertama, Sulamul Munajjah yang merupakan syarah Safinah As-Shalah. Kemudian yang kedua, Bahjatul Wasail, syarah Ar-Risalah Al-Jam'iyah Bayanul Usul wal Fiqh wa Tasawuf. Yang ketiga, At-Tawshih atau Quwwatul Habib Al-Gharib, syarah Fathul Qarib Al-Mujib. Kemudian yang keempat, Muraqi Al-Budiyah, syarah matan Bidayah Al-Hidayah. Selanjutnya, Nasaih Al-Ibad, syarah Al-Manbahatu ala Al-Isti'dad li Yaumil Mi'ad. Kemudian yang keenam, Qami'ut Tuhyan, syarah Mandumah Asy'banul Iman. Yang ketujuh, At-Tafsir Al-Munir lil Muallim Al-Tanzil Al-Mufassir Al-Wujuh Mahasin At-Ta'wil Musamma Maroh Labid li Kashaf Ma'na Qur'anul Majid. Kemudian yang kedelapan, Nurul Dhalam ala Mandumah Al-Musamma Biaqidah Al-Awam. Yang kesembilan, Tanqih Al-Qaul Al-Hathis, syarah Lubab Al-Hadith. Kemudian yang kesepuluh, Uqudul Jain fi Bayan Huququl Zawjain. Ulama yang kedua yaitu Syekh Yusuf Abu Muhsin Tajul Khalwati Al-Makassari. Nama lengkapnya Syekh Yusuf Abdul Muhsin Tajul Khalwati Al-Makassari. Beliau dilahirkan di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juli 1626. Sedangkan tempat wafatnya di Cape Town, Afrika Selatan pada tanggal 23 Mei 1699 pada usia 72 tahun. Beliau dijadikan sebagai pahlawan nasional Indonesia, sementara di kalangan rakyat Sulawesi Selatan mendapatkan gelar sebagai Tuanku Salamaka dari Goa.
Tuan Guru penyelamat kita dari Goa. Pendidikan agama diperolehnya sejak berusia 15 tahun di Goa. Syah Yusuf juga berguru pada Sayyid Ba'alawi bin Abdul Allamah At-Tahir dan Sayyid Jaluddin Al-Aidid. Sekembalinya dari Goa, Syah Yusuf menikah dengan putri Sultan Goa. Lalu saat usianya 18 tahun, Syah Yusuf pergi ke Banten dan Aceh. Di Banten, sahabatnya adalah Sunan Ageng Tirtayasa yang kelak mengangkatnya sebagai mufti Kesultanan Banten. Selanjutnya di Aceh, Syah Yusuf berguru pada Syah Nuruddin Ar-Raniri dan mendalami tarekat Qadiriyah. Tahun 1644 Masehi, Syah Yusuf menunaikan ibadah haji dan tinggal di Makkah, lalu belajar kepada ulama terkemuka di Makkah dan Madinah, bahkan ke Yaman. Berguru pula pada Syekh Abdullah Muhammad bin Abdul Baqi dan ke Damaskus untuk berguru pada Syekh Abul Barokah Ayyub bin Ahmad bin Ayyub Al-Khalwati Al-Quraisy. Pada September 1684 Masehi, Syah Yusuf ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka. Di negeri itu, Syekh Yusuf tetap berdakwah sehingga memiliki murid ratusan yang berasal dari India Selatan. Salah satu ulama besar India yang merupakan santrinya adalah Syekh Ibrahim bin Mi'an. Oleh Belanda, Yusuf diasingkan yang lebih jauh lagi, yakni Afrika Selatan, yang terjadi pada bulan Juli 1693. Lagi-lagi Syekh Yusuf masih tetap berdakwah di Afrika Selatan. Pengikutnya banyak sekali. Saat beliau wafat, tanggal 23 Mei 1699 Masehi, pengikutnya menjadikan hari wafatnya sebagai hari peringatan. Bahkan Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan, menyebutkan sebagai salah seorang putra Afrika terbaik. Ada beberapa karya Syekh Yusuf. Yang pertama, Zibadul Asr fi Tahqiq Ba'dul Masyarib Al-Akhyar. Kemudian yang kedua, Taj al-Asrar fi Tahqiq Mashrab al-Arifin min Ahli al-Istibshar. Kemudian yang ketiga, Matalib as-Salikin Fathul Kaifiyah az-Zikr. Dan yang keempat, Safinah an-Najah, menjadi karyanya yang paling populer yang hingga kini masih banyak diajarkan di berbagai pesantren. Di Museum Pusat Jakarta juga didapati sekitar 10 manuskrip Syekh Yusuf yang belum diterjemahkan. Ulama yang ketiga yaitu Abdul Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani. Syekh Abdul Somad dilahirkan di Palembang yang kini masuk wilayah Sumatera Selatan pada tahun 1116 Hijriah atau 1704 Masehi dan wafat pada tahun 1203 Hijriah atau 1789 Masehi dalam usia 85 tahun. Beliau mendapat pendidikan dasar dari ayahnya sendiri di Palembang atau Kedah, Malaysia. Pendidikannya di salah satu pondok di negeri Patani yang kini masuk wilayah Thailand Selatan. Saat itu di Patani menjadi pusat ilmu-ilmu keislaman. Setelah dari Patani, beliau langsung belajar ke Arab, yaitu Makkah dan Madinah. Di Patani, beliau mendapatkan ilmu-ilmu dasar seperti hafalan matan ilmu-ilmu Arabiyah. Dilanjutkan di bidang syariat Islam, dimulai dengan matan-matan ilmu fikih yang bermadzhab Imam Syafi'i. Selanjutnya di bidang tauhid, dimulai dengan menghafal matan-matan ilmu kalam atau usuluddin. Menurut faham Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja atau Sunni. Syekh Abdul Somad mendalami juga kitab-kitab tasawuf kepada Syekh Abdul Rauf Singkel dan Samsuddin Al-Sumatrani yang kedua-duanya merupakan dari Aceh. Beberapa gurunya yang masyhur dan berwibawa antara lain Muhammad bin Abdul Karim Al-Sammani, kemudian Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi dari Irak, kemudian Abdul Al-Mun'im Damanhuri. Beliau berguru juga kepada ulama besar yang lain, di antaranya Ibrahim Ar-Rais, Muhammad Murad, Muhammad Al-Jauhari, dan At-Taulah Al-Misri dari Mesir. Ada beberapa karya Abdul Somad, di antaranya yang pertama Zahratul Murid fi Bayani Kalimat Tauhid. Yang kedua Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Ketiga Syarus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin. Keempat Al-Urwatul Wusqa wa Silsilatu Waliyil Atqa. Kelima Ratib Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Yang keenam Nasihatul Muslimina wa Tazkiratul
mu'minina fi fadailil jihadi wa karamatil mujtahidina fi sabilillah. Yang ketujuh, ar-risalatu fi kaifiyatir ratibi li lailatil jum'ah. Yang kedelapan, mulhiqul fi bayani fawaidin nafi'ah fi jihadi fi sabilillah. Yang kesembilan, zatul muttaqin fi tauhidi rabbil alamin. Yang kesepuluh, ilmu tasawuf. Yang kesebelas, mulhisul tuhbatil mufdah minar rahmatil mahdah alaihi salatu wassalam. Ulama yang keempat selanjutnya yaitu Nuruddin bin Ali Ar-Raniri. Nama lengkapnya Syekh Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasan bin Muhammad Hamid Ar-Raniri Al-Quraisy. Jika ditelaah dari namanya, beliau memiliki darah keturunan atau nasab dari suku Quraisy, suku yang juga menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Nuruddin diperkirakan lahir sekitar akhir abad ke-16 di kota Ranir, wilayah Gujarat, India, dan wafat pada 21 September 1658 Masehi. Pada tahun 1637 Masehi, ia datang ke Aceh dan kemudian menjadi penasihat kesultanan di daerah tersebut sampai tahun 1644 Masehi. Syekh Nuruddin mula-mula mempelajari bahasa Melayu di Aceh, lalu memperdalam agama saat beribadah haji ke Mekah. Sepulang dari Mekah, didapati bahwa pengaruh Syamsuddin As-Sumatrani sangat besar di Aceh. Karena tidak cocok dengan aliran Wujudiyah, salah satu aliran tasawuf, Syekh Nuruddin pindah ke Semenanjung Malaka untuk memperdalam ilmu agama dan bahasa Melayu. Pada tahun 1637 Masehi, ia kembali ke Aceh. Saat itu Syekh Syamsuddin As-Sumatrani telah meninggal. Berkat keluasan ilmunya, Sultan Iskandar Thani memberi jabatan yang ditinggalkan oleh Syamsuddin. Nuruddin menjabat sebagai Qadi al-Malik al-Adil, yaitu mufti besar ditambah jabatan sebagai syekh di Masjid Baitur Rahman. Beberapa karya Syekh Nuruddin. Yang pertama, As-Siratal Mustaqim. Yang kedua, Durrat al-Faraid bi Syarhil al-Aqaid an-Nasafiyah. Yang ketiga, Hidayat al-Habib fi al-Takhrib wa Tarhib. Yang keempat, Bustanul As-Salatin fi Zikril Awwalin wal Akhirin. Yang kelima, Numza fid Da'wa ad-Dil ma'a sahibihi. Yang keenam, Nataif al-Asrar. Kemudian yang ketujuh, Asrar al-Insan fi Ma'rifatir Ruh wa Ar-Rahman. Yang kedelapan, Tibyan fi Ma'rifatil Adyan. Kesembilan, Akhbarul Akhirah. Yang kesembilan, Akhbar al-Akhirah fi Ahwal al-Qiyamah. Yang kesepuluh, Ma'ul Hayat li Ahlil Mamat. Ulama yang kelima yaitu Syekh Abdur Rauf bin Ali As-Singkili. Nama populernya adalah Syekh Abdur Rauf bin Ali Al-Fansuri As-Singkili dari Singkil, Aceh. Tahun lahirnya adalah 1024 Hijriah atau 1615 Masehi. Sementara wafatnya di Kuala Aceh pada tahun 1105 Hijriah atau 1693 Masehi. Beliau adalah ulama besar Aceh dan memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Pada masa mudanya, mula-mula belajar kepada ayahnya sendiri, kemudian belajar kepada ulama-ulama di Fansur dan Banda Aceh. Selanjutnya pergi menunaikan ibadah haji dan dalam proses pelawatannya belajar juga kepada banyak ulama di Timur Tengah. Syekh Abdur Rauf kembali ke Aceh sekitar tahun 1083 Hijriah atau 1662 Masehi dan mengembangkan tarekat Syatriyah yang diperolehnya. Banyak santri dan murid yang berguru kepadanya dan berasal dari Aceh serta wilayah Nusantara lainnya. Beberapa yang menjadi ulama terkenal ialah Syekh Burhanuddin Ulakan dari Pariaman, Sumatera Barat, dan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Syekh Abdur Rauf menjadi rujukan penting para muballigh yang merintis dakwah ke berbagai daerah di Nusantara. Hal itu sejalan dengan sifat strategis Aceh yang merupakan tempat persinggahan para calon jemaah haji asal Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain.
Beberapa karya Syekh Abdul Rauf. Yang pertama, Mir'at at-Tulab fi Tashil Mawaiz al-Badi Rifat al-Ahkam Asy-Syar'iyyah li Malik al-Wahhab. Yang kedua, Terjemahan Al-Mustafid yang merupakan naskah pertama tafsir Al-Quran yang lengkap berbahasa Melayu. Yang ketiga, terjemah hadis Al-Arba'in karya Imam Nawawi. Yang keempat, Mawaiz al-Badi. Kelima, Tanbih al-Masyri. Yang keenam, Hifayat al-Muhtajin ila Masyrah al-Muwahhidin al-Qailin bi Wahdatil Wujud, tentang konsep Wahdatul Wujud. Kemudian yang ketujuh, Daqaiq al-Huruf, pengajaran mengenai tasawuf dan ilmu kalam atau akidah. Ulama yang keenam yaitu Muhammad Shalih bin Umar al-Samarani. Mbah Shalih Darat dilahirkan di Desa Kedung Cumpleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sekitar 1820 Masehi. Beliau wafat di Semarang pada 28 Ramadan 1321 Hijriah atau 18 Desember 1903 Masehi. Nama lengkapnya Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Shalih bin Umar Al-Samarani Al-Jawi Al-Syafi'i. Hasil didikan Mbah Shalih Darat antara lain Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri NU, Ki Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, Ki Haji Amir Idris Pekalongan, Ki Haji Dahlan Tremas, Ki Haji Dimyati Tremas, Ki Haji Dalhar Watu Congol Magelang. Guru-guru beliau antara lain Ki Haji Muhammad Syahid yang merupakan cucu dari Syekh Ahmad Mutamakin, seorang ulama besar dari daerah Pati, Jawa Tengah sekitar abad ke-18. Beliau juga berguru kepada Ki Haji Syahid Waturoyo, Ki Haji Muhammad Shalih Asnawi dari Kudus, Ki Haji Ishaq Damaran, Ki Haji Abu Abdillah Muhammad Hadi Baguni, Ki Haji Ahmad Bafaqih Bangalawi, dan Ki Haji Abdul Ghani Bima. Gurunya dari wilayah Hijaz antara lain Syekh Muhammad Al-Muqri, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Makki, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Ahmad Nahrawi, Sayyid Muhammad Shalih bin Sayyid Abdurrahman Az-Zawawi, Syekh Zahid, Syekh Umar Asy-Syami Suriah, dan bersenama Syekh Yusuf Al-Misri Mesir. Beberapa karya Mbah Shalih Darat. Yang pertama, Kitab Munjiat, yaitu penjelasan kitab Ihya Ulumuddin. Yang kedua, Syarah Kitab Al-Hikam. Yang ketiga, Lataif Al-Taharah, tentang hukum bersuci. Yang keempat, Kitab As-Shalah, tata cara mengerjakan salat. Kelima, Terjemah Sabilul Abid ala Jawharat Tauhid. Yang keenam, Mursyid Al-Wajiz, tentang tasawuf atau akhlak. Ketujuh, Minhaj Atqiyah, tentang tasawuf dan akhlak. Yang kedelapan, Kitab Hadis Al-Mi'raj, yaitu perjalanan Isra Nabi Muhammad SAW. Yang kesembilan, Kitab Asrarus Shalah, tentang rahasia-rahasia salat. Yang kesepuluh, Faid Ar-Rahman fi Tarjamah Tafsir Al-Kalam Al-Malik Al-Dayan, yaitu tafsir pertama di Nusantara dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab. Ulama yang keenam yaitu Hamzah Al-Fansuri. Nama populernya Syekh Hamzah Fansuri atau Hamzah Al-Fansuri. Nama Al-Fansuri sendiri berasal dari Arabisasi kata Pancur, sebuah kota kecil di pantai barat Sumatera yang kini terletak antara Singkel, Aceh, dan Sibolga, Sumatera Utara. Beliau berasal dari Barus, saat ini di Provinsi Sumatera Utara. Di zaman itu, wilayah Barus sering disinggahi para saudagar dan musafir dari mancanegara. Namun ada pula yang berpendapat lain bahwa Hamzah Fansuri dilahirkan di Ayutthaya, ibu kota lama kerajaan Siam, Thailand. Sepanjang hayatnya, Syekh Hamzah Fansuri tidak hanya fasih berbahasa Melayu, tetapi juga Jawa, Siam, Hindi, Arab, dan Persia. Bahasa Arab dan Persia merupakan bahasa penting pada abad ke-16. Saat itu, di Barus sudah berkembang suatu dialek bahasa Melayu yang unggul, di samping dialek Malaka dan Pasai. Oleh karena itu, bahasa Melayu yang dipakai Hamzah Fansuri dalam karya-karyanya dapat dianggap contoh terbaik ragam bahasa Melayu. Syekh Hamzah Fansuri merupakan figur penting dalam sejarah kebudayaan Melayu Indonesia.
Kemasyhurannya meliputi banyak bidang, yakni kesusastraan, tasawuf, dan dakwah Islam. Beberapa karya Hamzah Al-Fansuri. Yang pertama dari kelompok puisi, Syair Burung Unggas, kemudian Syair Dagang, Syair Perahu, Syair Si Burung Pipit, Syair Si Burung Pungguk, Syair Sidang Fakir. Kemudian dari kelompok prosa ada Asrarul Al-Arifin, Sorab As-Salikin, Kitab Al-Muntahi, Zinat Al-Muwahhidin. Itulah materi tentang ulama Indonesia yang mendunia. Untuk tetap update materi selanjutnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.